Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom. Mari kita akan memulai ibadah hari ini. Sore hari ini kita memberikan hari Pentakosta, biarlah urapan kuasa Roh Kudus yang menjamah dalam setiap kehidupan saudara. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami ucap syukur pada sore hari ini Tuhan. Rahmat-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu Kau berikan kepada kami Bapa, menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pada hari ini kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang layak kami sembah. Engkau Raja di atas segala raja. Biarlah Engkau yang bertata dalam setiap pujian dan penyembahan kami Bapa. Ubahkan hidup kami Bapa sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup selalu memenuhi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau mengalir dalam hidup kami Bapa. Jiwa kami tenang bersama-Mu pada hari ini Tuhan, dalam naungan-Mu Bapa. Biarlah hati kami, membuka hati kami Tuhan, untuk menjamah hati kami Bapa. Biarlah Roh-Mu yang hidup memberikan kekuatan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau berserah penuh pada sore hari ini Bapa, kepada kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan di dalam nama. Haleluya. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Rasakan rahmat-Mu pada sore hari yang menjamah dalam setiap hidup kami Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami.
dalam setiap kehidupan saudara. Janganlah engkau takut, janganlah engkau gelisah menghadapi dunia yang kacau seperti ini. Tuhan mau iman saudara setia. Dia Allah yang berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Apapun keadaan saudara saya, tetap percaya, tetap berserah penuh pada Tuhan. Dia yang ambil alih dalam hidupmu. Tuhan mau menyembah. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, kami mau sembahkan Tuhan, kami sembahkan Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Angkat kedua tangan saudara, katakan dengan iman saudara, inilah hidup kami Bapa.
memancarkan terangnya, pencinta alam semesta, memilih kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan kebenaran. Ayo saudara, angkat tangan saudara. Kami rindukan kuasa tawar kebangkitan.
saudara-saudari, keajaiban Tuhan akan terjadi. Pemulihan akan terjadi. Amin. Silakan duduk, saudara. Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu yang terindah telah kuterima. Kasih yang terbesar yang dari Engkau, Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, Tuhan. Bukan karena kehebatan kami. Kami ada sampai hari ini, Tuhan. Itu semua anugerah-Mu, Tuhan. Kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Engkau sungguh mulia, Tuhan. Biar nama-Mu dimuliakan selama-lamanya dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang sanggup memulihkan kami, Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu, Yesus. Namun
yang terindah kita sudah terima. Dia mati, bangkit, naik ke surga pada hari ini, hari Pentakosta. Itu memperoleh kemenangan dari saudara, dari Tuhan. Apa yang saudara khawatirkan dalam hidup saudara saat ini? Janganlah engkau takut, janganlah engkau gelisah hatimu saat ini menghadapi hidup ini. Tetap andalkan Tuhan dalam hati saudara. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kita, sia-sia dalam hidup saudara. Saudara ke gereja tidak ada harapan apa-apa bagi Tuhan. Karena kalau setia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, penuh dengan pengharapan, Tuhan tahu isi hati saudara. Bukan manusia melihat hati saudara, lihat kebaikan saudara, tapi Tuhan melihat kebaikan saudara. Tuhan tahu isi hati saudara saat ini. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Angkatlah kedua tangan saudara, katakan dengan iman saudara, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Yang lagi katakan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan, baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Kehadiran-Mu nyata di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah ibadah, di sore malam hari ini, hadirat Tuhan turun ke atas kami. Kami sangat bersukacita oleh karena Tuhan yang senantiasa melawat kami, dan kami sangat bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang limpah di dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, kami sangat bersyukur untuk Engkau yang senantiasa menjamah kehidupan kami. Di dalam pertemuan ibadah yang sungguh istimewa di sore hari ini, kami memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan,
sebagai penggenapan akan janji-janji Tuhan di masa yang lampau melalui para nabi. Kami sangat bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang limpah sampai kepada generasi kami. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami memahami dan mengerti akan firman Tuhan yang kudus dan mulia, sehingga hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman di sore hari ini, sehingga kami yang menyampaikan maupun jemaat Tuhan yang mendengar, semuanya memperoleh takut akan Tuhan. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sore hari ini siapa yang merasakan hadirat Tuhan luar biasa dalam pertemuan di sore hari ini? Ya, lambaikan tangan Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Di minggu yang lalu ibadah diselenggarakan satu kali hari Minggu. Mungkin ada yang ingat salah satu pesan dari Bapak Gembala untuk pertemuan ibadah di tanggal 23. Mungkin ada yang ingat? Tolong lambaikan tangan. Salah satu saja, pesannya kan banyak. Atau pernah melihat di YouTube, kemudian mereview lagi, kemudian dapat pesan. Salah satu pesan saja. Oh, terima kasih Ibu Cindy, betul ya? Ya, silakan Ibu. Mujizat yang tidak terduga. Minta maaf sebentar. Mic-nya ini harus berbagi. Karena mic tanggal 23 pembawaan firman dikasih kebebasan. Seksi ya. Kalau ada yang memperoleh pesan dari Tuhan, boleh disampaikan. Kalau ada yang mendapat kesan khusus untuk dirinya sendiri pun, boleh disampaikan. Nah, saya berharap di dalam pertemuan ibadah di sore hari ini, jemaat Tuhan menyampaikan apa yang menjadi pesan dari Roh Kudus. Mungkin untuk dirinya sendiri, mungkin untuk gereja ini, mungkin untuk kota Surabaya, mungkin untuk saya, atau mungkin untuk minta maaf Bapak Gembala gitu. Atau mungkin untuk presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo. Karena akan sampai. Karena ini kan direkam, kemudian disampaikan melalui media YouTube. Kalau yakin bahwa itu berasal dari Tuhan, kemudian sudah ditimbang, dipergumulkan, kemudian ya ini perlu disampaikan kepada umum, di sore hari ini diberi kesempatan. Nah, selama proses ini berlangsung, saya berharap Bapak Ibu tetap menikmati hadirat Tuhan, kemudian menikmati interaksi dengan Roh Kudus. Judul tema di sore hari ini adalah pencurahan Roh Kudus. Hampir semua tempat. Ya, mungkin ada beberapa yang lupa bahwa hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus itu. Mungkin karena kan tidak semua kadang-kadang melihat bahwa kalender di dalam ibadah tahunan itu kadang ada yang tidak lagi mengikuti kepada hari-hari tertentu. Ya, ada juga gereja yang menganut seperti itu. Tetapi kita sore hari ini kan belajar tentang pencurahan Roh Kudus berdasarkan kisah para rasul. Nah, di tengah-tengah pembicaraan tentang firman Tuhan ini, kalau nanti mendapat kesan atau ada tempat di mana perlu menyampaikan, angkat tangan, saya akan memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada kita semua. Pencurahan Roh Kudus kita kenal dengan istilah Hari Raya Pentakosta. Nah, sebenarnya Hari Raya Pentakosta itu bukan hari raya yang baru Bapak Ibu, tapi hari raya Israel yang sudah berlangsung ratusan tahun. Ada dua peristiwa yang dikaitkan dengan perayaan Pentakosta. Penta itu kan 50 ya, 50 hari setelah Paskah. Nah, di Perjanjian Lama ada kisah yang namanya Paskah, yaitu orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian di Perjanjian Baru, ketika sengsara Yesus Kristus, mulai dari Rabu Abu sampai kepada Jumat Agung dan kemudian kebangkitan pada hari Minggu, itu disebut sebagai rangkaian Paskah. Kemudian ada waktu di mana Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari kepada jemaat Tuhan, secara khusus adalah murid-muridnya.
Disitulah adalah perayaan pesta panen. Dikatakan pesta 7 minggu. Kemudian ada peristiwa yang namanya penerimaan hukum Taurat. 2 loh batu itu diterima oleh Musa. Kemudian ketika Musa turun, peristiwa itu dirayakan oleh orang Israel. Setelah Israel itu ada pada masa kerajaan-kerajaan, dirayakan sebagai hari raya Pentakosta. Walaupun perintahnya ada di dalam Taurat. Itu peristiwa di Perjanjian Lama. Nah, apakah kita di Perjanjian Baru merayakan Pentakosta dalam rangka merayakan pesta panen? Di gereja-gereja tradisional, yang gereja di pedesaan, itu yang merayakan. Karena jumlahnya 12 itu. Tetapi memang ada peristiwa yang namanya Hari Raya Pentakosta. Coba dibuka slide berikutnya. Ya, satu lagi. Ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga, Tuhan Yesus selama 40 hari sebelumnya sudah mengajar tentang kerajaan Allah. Dan apa yang ditanyakan oleh murid-muridnya? Pertanyaannya adalah, Tuhan, pada masa ini maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi apa yang diminta oleh murid-muridnya? Yaitu Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel. Pengharapan mesianik yang diterima oleh para murid masih tetap berada kepada pengharapan mesianik untuk Israel. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan Yesus menyampaikan bahwa untuk waktu kamu tidak perlu tahu. Kemudian perintahnya adalah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu bisa tebak, murid-murid sebenarnya paham nggak dengan janji ini? Paham nggak? Mereka itu minta supaya kerajaan bagi Israel itu dipulihkan, tetapi kamu untuk masa dan waktunya tidak perlu tahu. Tetapi kamu sekarang ini akan menerima kuasa. Kuasa dari siapa? Kuasa dari Roh Kudus. Kamu akan bisa menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebenarnya makna dari tugas ini tidak dipahami oleh para murid. Nanti kita bisa belajar dari pembicaraan kita di sore hari ini. Tidak dimengerti. Tetapi mereka tetap taat. Itu luar biasanya. Mereka nggak paham, tidak mengerti, tetapi taat. Taatnya bagaimana? Mereka tetap diminta tinggal di Yerusalem, dan mereka tetap tinggal menanti-nantikan hari yang ke-10. Padahal mereka itu akan diberikan suatu tugas yang baru gitu. Tetapi ya tidak paham. Itulah proses di dalam hidup kekristenan. Kita ini gak paham tapi taat. Kemudian pada suatu saat akan dibuat mengerti. Nah, sampai tahap ini saya memberi kesempatan. Mungkin ada di masa yang lalu saya tidak paham tentang sesuatu hal ini. Maksudnya tentang pengenalan akan Tuhan, dan sekarang saya mengerti. Saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk menyampaikan. Halo? Atau semuanya sudah paham? Luar biasa, dari awal sampai akhir mengerti gitu. Saya ini latar belakang dari gereja Protestan, tidak mengerti tentang kuasa penyembuhan. Sungguh saya nggak paham. Suatu saat saya itu ikut pelayanan mahasiswa waktu mahasiswa, kemudian ada retreat nasional diselenggarakan di Bandung. Retreatnya nggak tanggung-tanggung, yaitu 14 hari dari seluruh Indonesia. Kok saya yang dipilih ya? Saya nggak tahu saat itu. Saya dari IKIP. Kemudian tiba-tiba ditawari untuk ikut. Kemudian saya ikut. Sebenarnya saya tidak kondisi badan fit gitu. Untuk berangkat itu sesuatu yang berat, biayanya mahal. Diberitahu biayanya bayar sendiri, mahal gitu. Kemudian saya tidak sanggup untuk beli. Kemudian dalam proses itu saya bergumul, Tuhan, kalau Tuhan sediakan dananya, saya akan berangkat. Dan kemudian dalam hati saya berpikir,
saya tidak mungkin berangkat. Kenapa? Orang tua saya tidak akan punya uang sebanyak itu untuk pergi ke sana. Tetapi saya membatasi diri, tidak akan menerima uang dari orang lain. Jadi saya ngomong kepada ayah saya, kemudian minta uang untuk pergi ke Bandung. Kemudian untuk pergi ke sana harus punya pakaian olahraga, punya sepatu bola. Waduh, rentetannya itu banyak. Sudah harus beli training, beli pakaian olahraga, beli sepatu olahraga. Kemudian beli sepatu bola, karena nanti akan main sepak bola di sana untuk refreshingnya. Jadi itu biayanya sangat besar. Tapi yang luar biasa adalah ayah saya itu bilang, ya akan saya sediakan. Waduh, berangkat ini saya. Nah, di sana saya melihat sebuah perubahan yang saya alami, yaitu kuasa penyembuhan. Saya disembuhkan dari suatu gangguan di dalam diri saya. Di dalam khotbah, kemudian saya merasa ada sesuatu yang perlu dibereskan. Ketika khotbah itu disampaikan, setelah selesai, ya saya menghadap kepada penyampai firman. Kemudian saya menyampaikan seperti ini, didoakan dan pulang kembali ke Jogja dengan hati yang lega, luar biasa. Sampai sekarang perubahannya kan kelihatan nih, sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama seperti yang dilakukan oleh para murid, walaupun nggak ngerti, walaupun nggak paham, tetap taat ketika ada pemberitaan firman. Itu proses. Karena itu hati kita perlu dibuka selebar-lebarnya untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah tugas yang diberikan ini dilaksanakan? Menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kemudian tadi saya mengatakan bahwa sebenarnya para murid itu tidak tahu bahwa ini adalah tugas yang baru. Mereka masih berpikir tentang kerajaan bagi Israel. Mari kita lihat. Silakan dibuka slide berikutnya. Nah, di dalam masa menunggu itu mereka tetap melakukan pertemuan ibadah, dan pada saatnya hari ke-10 mereka berkumpul di rumah di lantai atas 120 orang. Bapak Ibu bisa bayangkan, kira-kira mungkin ruangannya sebesar ini. 120 orang duduk itu kan muat kira-kira seperti ini. Tetapi saya menduga jumlahnya lebih dari 120. Kenapa? Karena biasanya yang dihitung adalah laki-laki. Kalau Bapak Ibu melihat gambar ini, di tengah-tengah itu kira-kira digambarkan siapa yang di tengah? Siapa yang di tengah ini? Digambarkan siapa kira-kira ya? Senternya? Maria. Dan Maria memang disebut berkumpul di dalam ruang atas. Itu artinya akan ada banyak wanita yang lain yang berada di ruang atas itu. Jadi 120 itu biasanya kan yang dihitung laki-laki. Kemudian kalau itu ada perempuan, kemudian nanti di lantai bawah anak-anak itu masih ikut main dan sebagainya. Jumlahnya mungkin bisa sampai 500 orang berkumpul di situ. Karena ada nyiapan konsumsi juga, masa 120 orang berkumpul berhari-hari tidak ada konsumsi kan ya nggak mungkin gitu. Pasti ini gawe yang besar, ada seksi konsumsi yang selalu sibuk gitu. Dan pada akhirnya hari yang ke-10 terjadilah yang dinamakan pencurahan Roh Kudus. Ketika mereka sedang berdoa, kemudian terjadi penglihatan yang bisa dilihat dengan mata. Apa itu? Seperti nyala lidah api. Dan mereka turun ke atas kepala orang-orang yang ada di pertemuan ruang atas tersebut. Itulah yang disebut sebagai pencurahan Roh Kudus. Sedangkan di luar, di Yerusalem itu sedang banyak berkumpul juga orang-orang yang melaksanakan ibadah dengan pusat di Bait Suci, melaksanakan ibadah Pentakosta yang memperingati dua hal tadi, pesta panen dan juga pesta turunnya hukum Taurat. Bapak Ibu, sekarang ini ada fenomena yang ini kita bisa sampai enggak ya? Sekarang ini kalau mau ke sekolah negeri boleh menghafal kitab suci kemudian sebagai syarat untuk masuk bebas, tidak melalui jalur zonasi, tidak melalui jalur apa yang namanya jarak itu prestasi, tetapi melalui menghafal kitab suci. Nah, bagi orang Kristen itu kan sesuatu yang sangat berat gitu. Ayo siapa yang bisa menghafal kitab suci? Kejadian
sampai Wahyu. Nah, suatu saat mungkin kita perlu tanya kepada dinas pendidikan, sebenarnya yang dimaksud menghafal kitab suci bagi orang Kristen itu apa? Bagi orang Hindu itu apa? Bagi orang Buddha itu apa? Itu. Nah, kalau kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu disuruh hafal ya luar biasa. Itu sesuatu yang sangat berat. Mungkin 10 hukum firman itu akan menjadi standar. Mungkin. Karena kan bisa tingkat SD ke SMP. Bisa menghafalkan 10 hukum Musa seperti yang tertulis dalam kitab suci. Itu sudah luar biasa gitu, menghafalkan. Pertanyaannya, kita hafal enggak ya? Kita hafal enggak ya? Saya ini kan keluarga Katolik, jadi disuruh menghafal gitu. Tapi setelah ke gereja Protestan, baru tahu ternyata yang dihafal itu sudah diatur sedemikian rupa supaya mudah dihafal. Nah, setelah baca kitab suci kan ada kata-kata yang sudah dirubah. Maksudnya dirubah itu ya tidak dimasukkan ke dalam hafalan gitu. Tapi intinya tetap sama gitu. Ketika membaca dari kitab suci kan ada kalimat di depan, kemudian nanti ada kalimat di belakang, di tengahnya kan juga ada tambahan-tambahan kalimat yang berasal dari kitab suci. Nah, orang-orang yang berada di lantai atas mengalami peristiwa yang disebut pencurahan Roh Kudus. Orang-orang yang di luar dengar nggak? Dengar, karena 120 orang itu ribut. Jadi ibadahnya itu begitu ngagetkan. Yerusalem itu kan bukan kota yang besar, jalannya juga bukan jalan yang seperti jalan kita yang highway seperti ini, sehingga suaranya nggak kedengaran. Apa yang terjadi ketika ada sesuatu yang ribut, ramai di suatu tempat? Yang terjadi adalah orang-orang mendekat dan berkumpul. Dan apa yang terjadi? Terjadilah fenomena yang disebut sebagai bahasa lidah, bahasa roh. Orang-orang yang ada dari seluruh kekaisaran Romawi, orang-orang Yahudi, orang-orang penganut agama Yahudi itu mendengar para rasul berbicara dalam bahasa-bahasa mereka. Sebenarnya para rasul itu tidak mengerti banyak bahasa. Saya menduga mereka hanya mengerti bahasa Aramaik dan juga bahasa Ibrani. Kenapa demikian? Karena di kisah para rasul itu nanti disebutkan bahwa yang bisa bahasa Ibrani hanya Paulus. Yang bisa bahasa Yunani adalah Paulus. Sehingga para rasul yang memang tinggalnya terbatas di Yerusalem itu tidak mengerti bahasa yang lain. Tetapi apa yang terjadi oleh karena pencurahan Roh Kudus, mereka bisa berbahasa dalam bahasa-bahasa yang lain. Disebutkan mulai dari Asia sebelah tengah, ada namanya Partia, kemudian ada Media, itu negara-negara yang kita sebut sekarang sebagai Kazakhstan, kemudian Turkmenistan yang pakai tantan itu, sampai kepada perbatasan Afghanistan. Itu Media Parsia. Kemudian Mesopotamia itu di Irak, kemudian nyebrang ke Asia Kecil, di Turki, kemudian paling ujung kepada Libya, Mesir, kemudian Libya. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang berbeda. Tetapi rasul-rasul berbicara kepada mereka, orang-orang yang akhirnya kepo tadi, pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi. Mereka mendengar para rasul berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda-beda itu. Mungkin Rasul Petrus berbicara dalam bahasa orang Media. Mungkin Rasul Yohanes berbicara dalam bahasa orang Libya. Kirene itu di Libya. Kemudian dari Turki, bahasa Turki. Itu yang terjadi pada masa itu. Dan apa yang dilakukan adalah memberitakan tentang perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Allah. Itu peristiwa yang dinamakan kepenuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Saya menyebutnya yang pertama, karena nanti ada bagian yang kedua yang disebut sebagai pencurahan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nah kadang-kadang ketika kita mendengar tentang kepenuhan Roh Kudus, kemudian kita mengatakan itu dalam bahasa roh. Nah, bahasa roh itu banyak diceritakan di kitab Korintus. Nah, itu berbeda dengan peristiwa yang ada di dalam kisah para rasul. Di dalam kitab Korintus yang dimaksud bahasa roh itu ya seperti yang kita kenal seperti sekarang ini. Bahasa yang tidak dimengerti untuk membangun diri sendiri. Sebenarnya bisa dimengerti kalau ada yang punya
karunia untuk menafsirkan. Karena itu di kitab Korintus, Paulus memberi peraturan jangan kebanyakan. Maksudnya dalam pertemuan ibadah itu jangan kebanyakan bahasa roh. Dan kita kan sudah menyesuaikan diri gitu, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tidak dari awal sampai akhir ibadah itu isinya bahasa roh. Karena memang terbatas. Itu terbatas. Kecuali ada yang mampu untuk menafsirkan, sampaikan pesannya kepada jemaat. Kemudian Rasul Paulus itu memberitahu, kalau minta karunia, ya minta bahasa roh nggak apa-apa, tetapi ada yang lebih dari bahasa roh. Apa itu karunia bernubuat? Apa maksudnya? Menyampaikan firman. Karena dengan kata-kata yang jelas orang bisa mengerti, kemudian dengan kata-kata yang jelas orang bisa menyikapi. Dan itu bukan perkara yang mudah Bapak Ibu sebagai pemimpin jemaat. Misalnya, minta maaf ya Pak Gem ya, saya datang, Pak Gem masalah saya seperti ini. Kemudian saya bilang, Pak Gem apa yang harus saya lakukan? Pak Gem kan berat memikir masalahnya orang lain. Kemudian saya datang kepada Pak Gembala, kemudian saya tanya, apa yang harus saya lakukan? Itu kita sebagai pemimpin, waduh keliru ngomong, besok saya digantung ini. Kemudian saya akan diworo-woro. Saya sudah nurut sama Pak Gembala, ternyata gagal. Waduh, ngeri kan? Jadi bukan main-main kita memilih kata untuk disampaikan kepada jemaat. Dan itu tugas dari para pemimpin. Dan kalau tidak bersandar kepada pertolongan Roh Kudus, keliru ngomong, waduh diinget-inget seumur-umur itu. Wes saya gak mau percaya lagi pada Pak Nathan ini, ngomongnya gak bisa dipercaya gitu. Tahu bahwa saya itu sedang bangkrut, saya ini sedang susah gitu. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Tidak ada jawaban. Itu ngeri, karena itu minta. Ketika kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, itu salah satu karunia yang terpenting adalah bernubuat, menyampaikan maksud Tuhan. Dan itu bisa dilaksanakan kalau dipenuhi Roh Kudus. Kalau saya mendengar kisah-kisah yang disampaikan kesaksian Pak Gembala itu kan ngeri semua gitu. Orang bangkrut sudah luar biasa, kemudian bisa dipulihkan. Kalau saat itu nubuatnya keliru, tidak didasari keyakinan yang kuat akan kebenaran firman Tuhan, kan tidak berkuasa. Kemudian pelayanan ini kan jadi tidak berkembang. Tahun 2019 pelayanan PD kami di Medokan sama di Mojokerto itu sempat retreat pas sebelum rame-rame COVID. Desember 2019, tahun 2020 Indonesia sudah ditutup lockdown. Kemudian saya sangat bersyukur pembicaranya itu luar biasa, menyampaikan maksud Tuhan. Satu persatu didoakan, karena ini retreat kan tidak terbatas kepada jam ibadah. Kalau nanti 2 jam, 3 jam, 4 jam ya nggak apa-apa, memang kita tetap retreat di situ. Dan disampaikan doa setiap orang. Dan salah satu yang menarik adalah jemaat yang di Mojokerto itu naik sepeda motor. Sebenarnya dia nggak niat untuk ikut, tapi kok saya pengen ikut. Naik, dia ikut, dia wanita. Kemudian dari Mojokerto naik ke Pacet, setelah di Pacet duduk, kemudian telepon suaminya. Ya, harus ikut, pokoknya malam ini datang. Kenapa? Ini urapannya luar biasa. Dan akhirnya suaminya nyusul malam itu juga. Dan setiap orang mendapat pesan. Tahun 2020 terjadilah yang namanya lockdown. Apa yang terjadi? Saya sebagai yang menggembalakan di PD itu di Mojokerto, sama seperti yang saya ceritakan tadi. 2 orang kena PHK. Kemudian dalam waktu yang berapa bulan itu kan keuangan jadi sangat sulit. Telepon saya, kemudian apa yang harus saya lakukan? Waduh, ngeri Bapak Ibu. Saya mau bilang apa, ini keluarga yang sedang tidak ada pekerjaan, kemudian sedang bergumul mencari Tuhan, kemudian bertanya apa yang harus saya lakukan. Itu ngeri sekali Bapak Ibu. Saya nggak cerita sama istri saya, kalau saya cerita, waduh mikirnya berat-berat ini. 2 keluarga kehilangan pekerjaan, kemudian 1 orang kehilangan istrinya, meninggal karena sakit.
kemudian ada keluarga yang sama, keuangannya sedang sangat sulit, kemudian minta supaya asetnya dijual. Tolong didoakan supaya tanah ini laku terjual. Kemudian saya tanya, ini kalau rumah sama pekarangan ini dijual, terus mau tinggal di mana? Saya nggak tahu. Pokoknya ini harus diselesaikan keuangan ini. Itu kan sangat berat gitu. Nah, karena itu kita ini semua didorong untuk selalu bersandar kepada Roh Kudus. Kenapa saya ada di mimbar ini adalah salah satu kegenapan dari nubuat yang disampaikan oleh hamba Tuhan di sana. Saya ini sebenarnya kan tidak berminat ingin ada di gereja formal. Tiba-tiba Rungkut kan tutup gitu. Tadi Rungkut itu kan tutup, tarik ke Manyar, ditarik ke Ngiden. Kemudian pas di tahun 2019 itu disampaikan akan masuk gereja formal. Waduh, saya ini biasa di lapangan gitu, Tuhan doa bergaul dalam kondisi yang bebas, kemudian diminta disampaikan pesan dari Tuhan akan ada di gereja formal. Nah, ini kesaksian saya yang saya sampaikan untuk sore hari ini. Saya akhirnya berada di gereja formal, betulan. Ini menjawab dari nubuat hamba Tuhan yang ada di titik tersebut. Nah, saya ini sebenarnya rindu Bapak Ibu, Bapak Gembala sudah memberi kesempatan untuk semuanya menyampaikan. Halo. Bapak Gembala kemarin sudah menyampaikan, kalau dikasih kesempatan itu bola lari gitu. Kemudian segera ke sini, sampaikan berkat, sampaikan pesan yang diterima, kemudian disampaikan untuk membangun jemaat. Ini ada yang dari Excelsius ini, pasti ada pesan Tuhan. Masa nggak ada pesan Tuhan? Gimana? Excelsius termasuk STT yang bagus, Sangkakala termasuk STT yang bagus, STI termasuk STT yang bagus, sudah diakreditasi BAN PT, masuk peringkat di Webometrics. Itu kan berarti belajarnya diakui oleh negara. Masa nggak ada pesan? Oh, luar biasa. Silakan Pak Tri. Mau ke depan boleh, mau tetap di belakang, tapi harus pakai mic kalau di belakang. Oh, mau nyanyi. Oke. Ya, jadi sih nggak apa-apa ya, nggak usah pakai mic. Jangan, karena ini dipakai untuk mendengarkan semua. Minta maaf Pak Gem ya. Pak Gem yang jadi jalan-jalan ini. Ya, puji nama Tuhan. Peristiwa ini mungkin belum ada seminggu yang lalu saya berdoa untuk teman saya yang sakit akan operasi, ya, ada tumor di pundaknya dan yang mengkhawatirkan itu ada kayak kelenjar tiroid di leher. Dari kita pernah punya istilahnya jemaat yang di Wiyung, pengalaman itu ya sempat mengintimidasi karena sejak disampaikan penyakitnya tiroid itu 3 kemudian dipanggil Tuhan. Ini pergaulan kami, setiap malam kami berdoa dan saya juga datang di rumah sakit itu untuk berdoa. Rupanya teman saya mendapat kekuatan dari Tuhan, ada suara Roh Kudus, jangan takut, seperti ditepuk pundaknya begitu. Dan setelah dilakukan tindakan operasi, tumor itu diangkat. Padahal sebelumnya sudah di USG, sudah difoto, kelenjar tiroid di lehernya itu kelihatan. Tetapi saat dioperasi yang tumor di pundaknya itu, yang di tiroid, yang kelenjar tiroidnya itu hilang. Nah, itu menjadi sukacita bahwa apa yang kita takutkan itu tidak terjadi. Dan itu meneguhkan bahwa kuasa doa itu luar biasa dan karya Roh Kudus sampai sekarang itu masih bekerja dan meneguhkan. Dan sebelum tindakan operasi itu jangan takut, ya, seperti ditepuk di dalam pundaknya itu. Terima kasih. Puji nama Tuhan, luar biasa kesaksiannya.
Saya yakin nanti di akhir itu ada pesan khusus. Saya yakin ada pesan khusus. Nah, mari kita sama-sama mencari tahu apa yang Tuhan ingin supaya kita kerjakan di masa sekarang ini. Mari kita belajar lagi dari Kisah Para Rasul. Setelah terjadi pencurahan Roh Kudus, kita lihat apakah itu digenapi untuk para rasul. Tolong slide berikutnya. Nah, mereka diperintahkan untuk memberitakan di seluruh Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, kemudian sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu, tidak saya sediakan slide di sini untuk Kisah Para Rasul 5 ayat 28. Kisah Para Rasul 8 ayat 1, Kisah Para Rasul 8 14, kemudian Kisah Para Rasul 11 ayat 16. Nah, masing-masing tolong buka satu ayat, kemudian Keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. ini langkah yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem. Kemudian dikatakan, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Tentang apa? Tentang Yesus yang disalibkan, tentang Yesus yang bangkit, dan ada tujuannya, yaitu mendamaikan manusia dengan Allah. Itu sudah tergenapi di seluruh Yerusalem. Ketika para rasul itu ditangkap, kemudian diberhadapkan pada mahkamah agama, ini pernyataan. Kemudian yang kedua, pasal 8. Pasal 8, ayat 1 tadi. Sampai enggak ke seluruh? Oke, Kak Pius. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka mulai tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan lihat baik-baik, rasul-rasul tetap tinggal di Yerusalem. Jadi coba dilihat baik-baik perkembangannya. Rasul-rasul tetap ada di Yerusalem. Perintahnya itu ada di Yerusalem, Yudea, Samaria. Kalau tadi saya memberi dugaan bahwa para rasul itu sedang menanti-nantikan kerajaan bagi Israel, itu sesuatu yang wajar. Karena yang akhirnya pergi ke Yudea, ke Samaria itu adalah jemaat yang sedang menerima aniaya. Dianiaya oleh siapa ya? Oleh Saulus dan kawan-kawan. Titiknya adalah Stefanus yang mati martir. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1 nanti sampai yang terakhir, itu akan terlihat bagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang yang memberitakan Injil ke Yudea dan Samaria. Mari kita lihat 8:14. 8:14. Siapa lagi nih? Oh iya Pak, mari silakan. Kisah Para Rasul 8 ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Iya. Digenapi kan? Dari Yerusalem naik ke Yudea. Yudea itu masih wilayah Israel Selatan sampai kepada Samaria, Israel Utara. Mereka mendengar berita Injil kerajaan. Injil Yesus Kristus diberitakan. Kemudian rasul-rasul dengar, loh, ternyata Samaria itu juga mendengar berita Injil, dan mereka akhirnya pergi ke sana untuk apa ya? Meneguhkan pemberitaan itu. Tapi sampai tahap ini rasul-rasul tidak paham bahwa Israel sebagai bangsa tidak lagi akan menjadi mitra Allah. Mereka masih belum paham. Kemudian ayat yang terakhir, ujung buminya di mana? Kisah Para Rasul 11 ayat 16. Silakan salah satu. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Oke. Ayat 15-nya dulu supaya kita tahu peristiwanya terjadi di mana. Ayat 15,
14, dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Dan ketika aku, Petrus, mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Ini yang saya sebut sebagai turunnya Roh Kudus yang kedua. Bapak Ibu yang tahu peristiwanya di rumahnya siapa kalau ini sekarang? Cornelius, orang dari Italia. Nah, itu kan sudah keluar dari Israel, keluar dari teritori Israel, walaupun tetap tinggalnya di Israel karena dia adalah seorang perwira pasukan Roma. Nah, untuk sampai kepada Cornelius, Petrus itu sampai diberi penglihatan oleh Tuhan supaya dia mau pergi. Ada penglihatan kain 4 dari ujung ke ujung, kemudian ada binatang-binatang yang tidak boleh dimakan, unclean, haram. Kemudian Petrus disuruh untuk nyembelih dan makan, kemudian tidak mau. Sampai 3 kali, kemudian terangkat. Disitulah baru Petrus mengerti bahwa bangsa-bangsa lain itu memperoleh kesempatan untuk mendengar berita keselamatan. Ini yang disebut sebagai pergerakan Roh Kudus yang baru. Rasul Petrus bersama rasul-rasul yang lain itu masih tetap pengharapannya sama, Israel segera dipulihkan, kerajaan bagi Israel dipulihkan, kemudian Israel kembali jaya dan melaksanakan tugas sebagai mitra Allah di dalam pekerjaan keselamatan. Pikirannya masih seperti itu. Sampai pada satu titik Tuhan menunjukkan bahwa bangsa-bangsa lain akan memperoleh keselamatan juga. Kenapa? Karena secara nasional ketika ditawarkan tetap ditolak. Tuhan Yesus ditolak. Kemudian Stefanus mengulangi lagi, ditolak juga. Khotbahnya Stefanus itu kan sama seperti yang terjadi ketika Yesus berada di pengadilan Mahkamah Agama, menawarkan Mesias. Kalau Anda terima, bangsa ini terima, maka kegenapan itu terjadi. Apa yang terjadi? Yesus ditolak. Kemudian Stefanus mengulangi lagi, dilempari batu. Jadi ditawarkan lagi. Masih ada yang ketiga, yaitu ditawarkan melalui Rasul Petrus dan Yohanes di Mahkamah Agama. Sama, ditolak juga. Jadi tidak ada alasan untuk tetap, ini bahasa Surabaya ya, memakai Israel menjadi mitra Allah. Tidak ada alasan. Saya itu kaget Bapak Ibu, istilah dipakai di Surabaya ini. Betul-betul kaget. Saya kan kerjanya di sebuah pendidikan. Kamu loh nggak dipakai di sini. Wah, saya. Ada bahasa itu gitu loh. Ternyata itu maksudnya nggak bisa diterima untuk melakukan pekerjaan di sini. Nah, kita ini kan dipakai oleh Allah untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau nggak dipakai gimana? Pemisahannya itu sangat jelas. Yang dipakai sama nggak dipakai itu jelas. Ketika saya menjalani pekerjaan kemudian mendengar seperti itu, kemudian teman-teman ada yang lain yang harus tidak bekerja lagi gitu, sudah tidak dipakai kamu dari sini, nggak memenuhi syarat untuk memenuhi pekerjaan di sini. Itu perasaannya ngeri sekali Bapak Ibu. Kemudian misalnya dalam pelayanan, kamu lo nggak bisa dipakai di sini, pengajaranmu aneh. Wah itu ya rasanya udah langsung jelek gitu. Tapi kalau dia mau belajar ya nggak apa-apa gitu. Saya pernah melihat seorang gembala itu salah mengajar, kemudian oleh organisasi didisiplin beneran, gitu. Karena dia keliru mengajar gitu. Dan itu membuat kegaduhan. Dihukum 2 tahun nggak boleh khotbah, harus pembinaan, belajar lagi. Padahal ini sudah umur 40-an gitu. Belajar lagi bersama para pemimpin. Jadi organisasinya luar biasa itu mendisiplin orang ini. Khotbah kemudian keliru diulang-ulang lagi, ditegur merasa nggak bersalah gitu. Ya sudah berhenti, nggak boleh khotbah. 2 tahun Bapak Ibu nggak tanggung-tanggung. 2 tahun tapi luar biasa dia taat. Dan sampai sekarang dia khotbah sudah pulih kembali, luar biasa pelayanan. Nah saya pernah berinteraksi juga dengan teman-teman di Katolik, sama
Kalau ada romo itu yang keliru, ya dihukum juga di Rawapening. Tempat hukumannya ternyata di Rawapening. Ada yang tahu Rawapening di mana itu? Iya, di Ambarawa. Di situ ada tempat pembinaan khusus untuk romo-romo yang keliru, kemudian diajari sudah malah menyimpang, sudah dibina di sana. Nah, kalau pengen tahu ya kita ke sana. Tapi saya dapat cerita dari teman-teman yang pelayanan di Katolik. Nah, gereja-gereja yang sehat itu berani menegur ketika ada pengajaran-pengajaran yang menyimpang, dan itu perlu kerendahan hati. Ketika ada sesuatu yang salah, kemudian otoritas memberitahu bahwa itu perlu diperbaiki dan itu ditolak, biasanya dia akan kelihatan kuat sementara, tapi setelah itu kacau balau di kemudian hari. Saya ingat tempat kita yang lama kan luar biasa gitu. Cuma ditegur tolong akur gitu loh. Wangel gitu loh. Apa yang terjadi? Pura-pura dengan sampai sekarang. Itu luar biasa, padahal dulu itu cuma tegurannya sederhana saja. Itu loh, tolong jangan ribut-ribut. Seandainya dijawab, ya saya akan mendisiplin ini, beres kan gitu. Tapi merasa luar biasa, akhirnya sendiri kemudian ya sampai sekarang tercerai-berai. Itu kan ngeri sekali. Nah, disitulah pemahaman tentang kepenuhan Roh Kudus ini perlu terus diikuti. Memang Tuhan itu sangat murah hati. Memang Tuhan itu sangat-sangat memberikan anugerah yang luar biasa. Tetapi di masa-masa tertentu tetap mendisiplin ketika itu urusannya dengan pekerjaan yang sangat besar, yaitu urusan jemaat gereja menjadi saksi bagi namanya. Tuhan gak main-main. Bisa saja saya keliru dan saya pernah disiplin, ya sudah, kalau saya gak nurut, habis saya pasti gak akan dipakai. Nah, Petrus tadi yang menyebutkan dia tidak ngerti, tetap taat. Tuhan tetap setia sampai memberitahu dengan penglihatan dan akhirnya paham bahwa Injil ini akan sampai kepada bangsa-bangsa. Kemudian titik pentingnya adalah Petrus sadar orang-orang Israel tidak lagi dipakai. Itu ngeri sekali Bapak Ibu. Ketika saya diberitahu misalnya bahwa kelompok ini tidak lagi dipakai oleh Tuhan, padahal saya berasal dari situ, kan horor Bapak Ibu. Luar biasa ngerinya. Tapi Petrus akhirnya taat. Dan itu sama seperti yang dialami oleh Paulus. Mari kita lihat panggilan Paulus. Kembali ke slide. Nah, ketika bangsa-bangsa akan menjadi target untuk pemberitaan Injil, Tuhan memilih pemain baru, yaitu Paulus. Paulus ini orang yang dari luar negeri, bukan dari Yerusalem, dibesarkan di sana sampai habis sehingga hanya mengerti dunia Yerusalem. Dari Tarsus kemudian sudah mengerti banyak pendidikan Yahudi dan akhirnya dipanggil oleh Tuhan menjadi pemberita Injil. Nah, penginjilan di dunia itu mulai dari Paulus. Memang secara khusus Tuhan memilih Paulus yang adalah penganiaya jemaat itu untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Mari kita lihat polanya untuk Paulus. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias maksudnya, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Tidak lagi Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi, maksudnya batasnya kemampuan dari teritori Israel sampai keluar pada Israel. Tetapi sekarang langsung diberitahu dengan lebih jelas bangsa-bangsa, raja-raja, dan orang Israel. Dan itu masa kita Bapak Ibu. Israel itu akan menjadi yang terkemudian. Sekarang ini kalau Israel ingin ikut di dalam pekerjaan Allah, pilihannya cuma satu, menjadi percaya kepada Mesias. Tidak ada pilihan yang lain. Mereka itu luar biasa dipilih oleh Tuhan, tetapi efek dari ketidakpercayaannya itu luar biasa. Tidak ada bangsa yang diporak-porandakan sedemikian rupa selain Israel.
sudah berapa kali mengalami pembuangan dan genosida. Tapi ya tetap Tuhan itu menggenapi janjinya. Tapi efek dari ketidaktaatan itu bukan perkara yang mudah, perkara yang sangat menyedihkan. Tidak dipakai oleh Tuhan, itu adalah sesuatu yang menyedihkan. Israel modern itu melalui Holocaust. Kemudian Israel sebelum-sebelumnya itu wadah penjajahan ini dan itu luar biasa. Ketika Bapak Ibu belajar sekarang ini kan sedang ramai, kan akhirnya banyak orang yang menceritakan tentang kondisi Israel. Dikuasai ini, terserah begini, terserah begitu gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ini urusannya dengan dipakai oleh Tuhan atau tidak. Kalau dipakai, Tuhan memberikan Roh Kudusnya. Itu artinya kemuliaan pelayanan disediakan. Walaupun ada banyak kesukaran, tetapi kesukaran itu adalah kesukaran yang wajar di dalam bekerja untuk kerajaan Allah. Jadi kesukaran-kesukaran yang wajar, bukan kesukaran-kesukaran yang tidak perlu. Inilah kuk yang daripadaku, yaitu kuk yang ringan, kuk yang pas, enak untuk dipikul. Itu kuk dari Tuhan Yesus. Apa itu kuknya? Belajar. Untuk bisa pelayanan, untuk bisa bertumbuh dan berkembang, itu kuknya belajar. Menempa diri, disiplin. Kalau ingin menjadi mitra Allah. Ayo tim musik mana yang tidak belajar? Saya itu ngeri bahwa pernah dapat tugas membuat drama di TVRI. Karena saya ini kan kuper, nggak mengerti musik gitu. Ya akhirnya kan pemain musik dikenalkan, kemudian dijadikan tim. Apa yang terjadi? Sambil main musik itu ya, maksudnya nyanyi lagu rohani itu meso. Karena apa? Nggak cocok kunci. Bapak Ibu, ngeri kan? Kuncinya itu nggak cocok dengan ini ngambil nada dasarnya itu ini, kemudian di sana maunya apa gitu, nggak cocok karena masih team building. Meso Bapak Ibu. Padahal nyanyi lagu rohani. Waduh, saya sebagai orang yang sedang ditugasi untuk menyelenggarakan pelayanan itu, ini saya harus ngomong apa ya seperti ini? Nah rupa-rupanya kuk yang dipasang untuk dilakukan sebagai pelayanan, yaitu belajar, kadang-kadang diremehkan. Sehingga tidak mau belajar dan tidak mau bertumbuh. Nah, Paulus ini akhirnya dipilih oleh Tuhan menjadi alat pilihan ke seluruh bangsa-bangsa dan sampailah kepada kita. Nah, apakah jemaat mula-mula itu yang dibimbing, yang dipimpin oleh rasul-rasul itu akhirnya tidak pergi ke seluruh dunia juga? Ya, pergi juga. Tetapi kisahnya tidak dicatat di dalam kitab suci. Ya, Petrus sampai juga ke Roma. Kemudian Thomas sampai juga ke India. Ada yang ke Mesir, Ethiopia, kemudian ada yang sampai ke Armenia. Gitu. Itu rasul-rasul, bisa dibaca di dalam kisah-kisah sejarah gereja. Bahkan sebenarnya kisah Injil itu sudah sampai kepada Mongolia. Ketika Mongolia itu menjadi penguasa dunia, ya mereka itu pengen mendengar Injil juga. Gitu. Saya pernah baca sebuah buku, ya Kaisar Mongol itu pengen dengar berita Injil, tapi tidak tertarik. Ada 100 orang yang dipilih, kemudian suruh cerita tentang Injil, ya nggak tertarik. Jadi Mongol tidak mendengar Injil, kemudian meresponnya. Tapi salah satu yang merespon luar biasa adalah Kekaisaran Rusia. Sama, pengen kami dengar, dan mereka akhirnya menjadi orang-orang percaya. Nah kita ini situasinya sangat khusus. Kenapa khusus itu? Karena kita berasal dari pemberitaan Injil setelah Eropa nyaris jatuh kepada serangan kekhalifahan Islam. Ketika kekhalifahan itu kuat memblokade Timur Tengah, jalan sutra sudah tidak bisa jalan, tidak ada cara lain kecuali cari jalan ke laut untuk sampai kepada timur mencari bahan baku. Dan sebenarnya di Teluk Aden, kalau kita tahu sekarang di daerah Yaman itu, armada dari Eropa itu sudah dihadang oleh kekhalifahan Turki, tapi perangnya kalah sehingga mereka akhirnya bisa sampai ke India, sampai ke Indonesia. Nah, itu pemberitaan Injil. Karena itu
kita harus sadar pemberitaan Injil itu selalu ada kesukarannya. Siapa yang memberitakan Injil? Halo? Siapa yang memberitakan Injil? Oke, belum semua. Siapa yang memberitakan Injil? Luar biasa, siap-siap dengan kesukaran. Tidak ada yang tidak suka. Mari kita lihat bagian penutupnya. Penginjilan gereja masa kini. Apa sih yang bisa kita kerjakan di gereja ini? Pak Gembala sudah mulai menyampaikan visi-visi besar. Ayo, siapa yang ikut mendoakan? Oh, luar biasa, 1, 2. Gedung ini akan direhab, itu visi. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi base camp pelayanan untuk menjangkau lebih banyak lagi. 2 yang mendoakan. Ayo, siapa lagi? Setelah ini berdoa gitu loh maksudnya. Ayo, siapa berdoa lagi? Oh, disimpan dalam hati. Saya akan berdoa juga. Luar biasa. Dan sudah dipikirkan anggarannya berapa? 5 miliar loh. Itu kesukaran yang akan kita hadapi ketika kita sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam pelayanan yang lebih besar. Tadi sudah disampaikan itu salah satu berkat mujizat. Ya, kita akan alami kalau kita percaya. Dan itu kesukaran. Kesukaran yang wajar, ya. Untuk apa? Untuk melatih kita taat kepada pekerjaan Tuhan. Penerapannya apa ya Bapak Ibu ya? Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, gereja ini akan menjadi gereja yang dinamis, gereja yang berkembang luar biasa. Kita sangat bersyukur Pak Steny sudah menyampaikan visi-visi ke depan. Ini loh anak-anak muda akan seperti ini, gereja ini akan begini. Nah, kalau kita tidak merespon, menangkap, kemudian Pak Gembala sudah menyampaikan visi, menyediakan tempat begini dan begitu, dan kesukaran yang akan kita hadapi ini dan itu, kemudian kita tidak berdoa, tidak mulai taat, kita tidak akan melihat kegerakan yang besar terjadi di tempat ini. Siap ikut ambil bagian dalam kegerakan ini? Amin. Siap ikut ambil bagian dalam kegerakan ini? Amin. Amin. Yuk, Bapak Ibu, saya minta maaf sekali ya Pak Gembala ya. Yang saya merasa Pak Gembala akan menyampaikan pesan untuk kita gitu. Setelah di dalam ibadah ini. Mungkin ada pesan khusus Pak Gembala untuk kita semua bisa disampaikan sekarang. Sebelum kita tutup di dalam teman ibadah, silakan para pemain musik untuk maju ke depan. Saya sangat berharap ya sebuah kerjasama ya apa yang sudah disampaikan mendapat respon dukungan bagi saudara ya seperti yang saya ceritakan ya bahwa beberapa waktu yang lalu saya mandi, saya mendengar suara bahwa saya akan mendapat berkat 5M gitu ya. Dan memang kerinduan kami adalah merenovasi tempat ini ya, memperlebar, kemudian membuat balkon gitu ya, dan maju ke depan sedikit gitu. Dan pada waktu saya hubungi orang ini memang benar-benar gitu selaku dia mau jual hotelnya gitu ya, tapi dalam pergumulan karena dia merasa punya aset ini kurang lebih hampir 1 T gitu ya. Jadi dia mikir kalau bisa aset-aset yang lain dulu yang ya sekitar berapa itu yang dia jual. Pada waktu saya mendengar seperti itu, saya tanya hotelmu kira-kira kamu minta berapa? Ya kalau dia berpikir kalau ini jalan Tuhan, ya dia minta 115 miliar. Ya jadi ternyata hotel itu harganya segitu dan dia punya masih banyak tanah-tanah di jalan Daku, di jalan mana ini banyak sekali itu yang hari-hari ini sedang mau dijual gitu.
Tapi beberapa saat ini memang dia umurnya sama dengan saya, 73. Tapi menurut orang Cina ini apune luwih tuwa dini, gitu ya. Jadi saya manggilnya paman buat dia. Tetapi dalam kondisi seperti ini, saudaraku, saya bisa memberikan sebuah masukan, nasihat-nasihat bagi dia, dan dia sangat nurut banget gitu. Sebetulnya saya kepingin segera ke Bandung karena saya kepingin ngomong lebih panjang lebar kepadanya, dan dia siap gitu. Tapi karena saya harus berangkat ke Alor nanti hari Sabtu depan, saya akan berangkat ke Alor. Jadi mungkin setelah dari Alor saya akan ke Bandung. Saudara, visi yang saya terima adalah sebuah pernyataan Tuhan bahwa saya ada mimpi ya. Mimpi itu tidak perlu bayar. Ya, sekarang lebih baik mimpi yang gede daripada mimpi yang kecil-kecil, katanya Pak Stevi. Ya, jadi bayangan saya, rumah di sebelah ini kan minta 2,4 itu. Udah bolak-balik dideloki orang, dilihatin orang. Saya tetap percaya bahwa rumah di sebelah ini akan jadi milik kami gitu. Bayangan saya ini saya jebol ya. Jadi nanti di belakang ini kan bawah ada 3 kamar kan, Pak Nathan kepingin punya kantor gitu. Ya, ruang sekolah minggu, kantor. Jadi Pius nanti naik atas gitu ya. Jadi anak-anak yang naik di atas dan saya pindah di samping. Ini bayangan, mimpi. Ya, ini cacak ngutang kelompok. Soalnya orang ada duit. Ya, itu 2,4 M. Kemudian Pak Triusul ya kondak aja beli tanah, Pak Gun usul beli tanah di depan ya, karena belum ada rencana penjualan tanah gitu di depan ini. Kita mimpinya 4 kafling di tempat depan itu untuk parkir dan untuk gedung pertemuan gitu, untuk kalau ada Pius pesta nikah gitu kan sudah ada tempatnya gitu. Ya, jadi pesan saya, yuk kita sehati, ya berdoa, ya supaya apa yang saya dapatkan ini benar-benar terwujud. Karena tanpa dukungan doa saudara, rasanya mustahil. Ya, semua bisa terjadi kalau kita bersatu. Ya, kita bawa dalam doa. Pak Tri sudah doa. Ya, saya lihat ya, beliau sudah mulai doa terus. Bahkan janjian jam piro Pak Gembala doa jam 3. Oke, saya juga jam 3 dan doa Pak sama dengan Pak Gembala kata gitu. Puji Tuhan. Ya, jadi pesan harapan saya ada dukungan yang kesehatian bagi saudara dan saya. Ya, kita menghadapi segala sesuatu yang mustahil, tetapi kita punya iman, percaya bahwa bersama dengan Roh Kudus yang mustahil bisa terjadi. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Rasul-rasul diberi tugas Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Rasul Paulus diberi tugas bangsa-bangsa, raja-raja orang Israel. Gereja kita diberi tugas untuk menyiapkan tempat yang lebih luas lagi. Setelah masa pandemi ini, kita akan bisa melayani lebih luas lagi, lebih banyak pelayanan-pelayanan khusus yang bisa kita kerjakan untuk menggenapi janji Tuhan bagi gereja ini. Gereja ini akan dipakai oleh Tuhan. Lawan kata dipakai adalah tidak dipakai. Tidak dipakai itu pedih Bapak Ibu. Dan kita yang hadir di malam hari ini menjadi saksi